Selamat datang di Kamus Bola. Di episode kali ini, kita akan membahas kabar menarik seputar sepak bola Asia Tenggara dan perkembangan terbaru Timnas Indonesia. Mulai dari pakar Inggris yang menyarankan Vietnam untuk meniru langkah Garuda, optimisme Erick Thohir membawa Indonesia ke Piala Dunia, hingga potensi naturalisasi striker muda berbakat asal Belgia, Robin Merisola. Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Kita mulai dengan informasi yang pertama. SEA Games dan Piala AFF nggak penting, pakar Inggris sarankan Vietnam contek Timnas Indonesia jika ingin ke Piala Dunia. Pakar Inggris meminta Vietnam contek cara Timnas Indonesia jika ingin tampil di Piala Dunia. Sadari jika SEA Games dan Piala AFF itu nggak penting. Steve Darby meyakini Vietnam seharusnya bisa mengorbankan target jangka pendek demi meraih rencana jangka panjang ke pentas Piala Dunia. Hal itu bisa dimulai dengan regenerasi tim dan pemain, terutama di turnamen-turnamen level Asia Tenggara seperti SEA Games dan juga Piala AFF. SEA Games 2025 digelar di Thailand. Untuk cabang sepak bola pria, tuan rumah dikabarkan menerapkan aturan batasan usia maksimal 22 tahun. Kabar ini disambut baik sejumlah negara, termasuk dari kalangan pengamat seperti Steve Darby. Vietnam pun harus memanfaatkannya, yakni dengan menurunkan timnas U18 ke ajang tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Vietnam juga diminta menurunkan skuad U23 untuk Piala AFF. Secara tidak langsung, Steve Darby meminta Vietnam meniru timnas Indonesia karena di Piala AFF 2024 lalu, skuad Garuda menurunkan timnas U22. Saran Steve Darby ini sekaligus menegaskan jika turnamen-turnamen level Asia Tenggara seperti SEA Games dan Piala AFF sudah tidak penting lagi. Apalagi untuk tim-tim yang ingin mengejar tiket ke Piala Dunia, SEA Games dan Piala AFF hanyalah turnamen uji coba melawan tim-tim lemah. Timnas U18 Vietnam harus diberi kesempatan bermain di SEA Games dan Timnas U23 harus bermain di Piala AFF. Jika Anda ingin lolos ke Piala Dunia, Anda mungkin harus mengorbankan kesuksesan jangka pendek di Asia Tenggara. Tujuannya untuk mengembangkan pemain dalam jangka panjang. Kami harus merencanakan jangka panjang bagi pemain muda agar mereka bisa memperoleh lebih banyak pengalaman. Jika tim Vietnam yang berpartisipasi di SEA Games tahun ini berusia di bawah 18 atau 19 tahun, mereka pasti dapat bersaing dengan tim seperti Laos dan Kamboja dengan skuad yang lengkap. Saran Steve Darby ini terbilang revolusioner, namun tidak semua pihak bisa menerimanya dengan baik dan pikiran terbuka. Akan ada dinamika yang muncul dari pihak-pihak yang berkepentingan lain, bukan fokus terhadap prestasi tertinggi tim nasional. Lebih lanjut, Steve Darby juga meminta Vietnam untuk kembali meniru langkah Timnas Indonesia dalam penggunaan pemain keturunan. Menurutnya, Vietnam tidak boleh berpuas hanya dengan trofi juara dari turnamen kawasan, karena itu sama sekali tidak berguna. Bagi Steve Darby, tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah contoh nyata kegagalan Vietnam. Pemain seperti itu seringkali memiliki kualitas yang baik. Hal ini juga harus berlaku untuk sepak bola wanita, khususnya dalam sistem Universitas Amerika. Jika Anda puas dengan kemenangan di kawasan ini, peluang untuk sukses di turnamen besar akan berkurang. Fakta bahwa Vietnam tersingkir di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 membuktikan hal ini. Imbuhnya. Dan beralih pada berita selanjutnya, jelang lawan Australia, Erick Thohir optimis Timnas Indonesia mimpi main Piala Dunia 2026 terwujud, ambisi bikin generasi emas skuad Garuda. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang kini dipimpin oleh pelatih baru Patrick Kluivert tergabung dalam grup C bersama tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Meski berada di grup berat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis dengan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. 4 laga sisa menanti Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa di grup C yang akan dilanjutkan pada Maret 2025 melawan Australia dan juga Bahrain. Di mana saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga dengan perolehan 6 poin berkat kemenangan spektakuler atas Arab Saudi pada November 2024. Erick Thohir yang baru dipercaya memimpin PSSI sejak 2023 menyatakan bahwa ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai Piala Dunia 2026. Dengan adanya pelatih baru, Patrick Kluivert dan tim pelatih asal Belanda, dia yakin kualitas tim Garuda akan meningkat secara signifikan.
Erick Thohir menilai kedatangan Peter Kluivert dan 3 asisten pelatih Belanda, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan juga Gerald van den Bosch akan membawa dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut Erick Thohir, keberhasilan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kualitas individu pemain, tetapi juga pada kerjasama tim antara pelatih dan pemain. Yang terpenting adalah keyakinan dan kerjasama tim. Timnas Indonesia perlu membangun sinergi yang kuat untuk meraih hasil terbaik, ungkap Erick Thohir. Ia juga mengungkapkan dalam wawancaranya dengan Neil Petersen, jurnalis asal Belanda di kanal YouTube The Highway pada Sabtu 1 Februari. Dan Piala Dunia bukan sekedar mimpi. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sangat yakin bahwa timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia. Saya bermimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia, tapi tentu untuk mewujudkan ini saya membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pemerintah, FIFA, dan masyarakat. Erick juga menekankan pentingnya memiliki 3 elemen kunci dalam meraih impian itu. Pelatih yang berkualitas, pemain yang handal, dan program yang kuat. Dengan tim pelatih yang ada, dia percaya bahwa PSSI kini memiliki kombinasi yang tepat untuk mencapainya. Erick Thohir tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek seperti lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga memiliki visi jangka panjang untuk pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk pembentukan generasi emas melalui pembinaan usia muda. Gerald van den Bosch akan memimpin pengembangan pemain-pemain muda seperti di level U17, U20, dan U23. Ini adalah investasi besar bagi masa depan timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Dan kita beralih pada berita selanjutnya, Sobat. Kenalan dengan Robin Mirisola, striker kelahiran Belgia yang potensial dinaturalisasi jadi bagian timnas Indonesia. Belakangan ini, pecinta sepak bola Indonesia sedang diramaikan dengan munculnya sosok pemain bernama Robin Mirisola. Striker kelahiran Belgia 8 Desember 2006 itu diklaim memiliki keturunan Indonesia dan jadi satu di antara pemain menarik untuk dinaturalisasi. Dari berbagai informasi yang beredar di media sosial, Robin Mirisola diklaim memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibunya. Sebab kakeknya disebut-sebut berasal dari Yogyakarta sebelum pindah ke Eropa. Jika melihat kiprahnya di Liga Belgia, Robin Mirisola bisa menjadi satu di antara pemain yang punya potensi besar. Mengingat usianya masih muda, dia bisa terus berkembang menjadi striker tajam di masa depan. Lantas, bagaimana rekam jejak penyerang yang saat ini berkarir di kasta kedua Liga Belgia itu? Apakah dia benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi? Sosok striker tajam walau masih berusia muda, Robin Mirisola sudah menjalani penampilan yang cukup reguler bersama Young Gang, di mana tim junior dari KRC Genk ini berkompetisi di Challenger Pro League alias kasta kedua Liga Belgia. Debutnya bersama Honggeng sudah dimulai sejak musim 2022-2023. Pada musim berikutnya, dia berhasil merebut posisi utama di skuad Honggeng pada Challenger Pro League musim 2023-2024. Robin Mirisola menyumbang 4 gol dan 2 assist dari 23 laga pada musim itu. Catatan impresif itu kembali dilanjutkan pada musim 2024-2025. Setidaknya dia sudah menyumbangkan 6 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Catatan ini membuktikan bahwa pemain berpostur 182 cm itu punya kualitas karena sudah mendapatkan posisi penting di tim. Koleksi golnya juga termasuk tinggi karena jadi satu di antara pemain muda yang produktif di kasta kedua. Robin Mirisola dikabarkan ingin menjalani proses naturalisasi menjadi WNI, akan tetapi masa depan penyerang berusia 18 tahun itu untuk memperkuat tim nasional Belgia masih cukup terbuka. Sebab sejak usia muda dia sudah menjadi langganan timnas di level junior. Kiprahnya merentang dari Belgia U16, U17, U18, dan terakhir bersama skuad U19 yang menghasilkan 4 penampilan. Ia juga menjadi satu di antara pemain yang membantu Belgia U19 berjuang tiket lolos ke Euro U19 2025. Robin Mirisola juga mendapat kesempatan bermain saat timnya menghadapi Bulgaria U19 dengan hasil 1-1, Lithuania U19 4-1, dan Inggris U19 0-0. Jika melihat potensinya, Robin tentu masih memiliki prospek cerah untuk terus menjadi bagian dari Belgia U19 yang menghadapi fase kualifikasi terakhir Euro U19 2025 yang berlangsung pada Maret nanti 2025. Ya, jelas bahwa sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase perkembangan yang luar biasa ya Sobat. Dengan langkah strategis PSSI baik melalui naturalisasi pemain maupun pembinaan usia muda, harapan untuk tampil di pentas dunia semakin nyata. Inspirasi dari strategi timnas Indonesia juga menjadi sorotan negara lain seperti Vietnam,
yang ingin mengikuti jejak Garuda dalam menatap peluang menuju Piala Dunia. Di sisi lain, munculnya nama Robin Berisola ini sebagai calon pemain naturalisasi menambah semangat baru untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Jadi, bagaimana nih pendapat kalian tentang strategi besar PSSI dan peluang timnas Indonesia di kancah internasional? Jangan lupa untuk terus dukung sepak bola Indonesia dan pantau update terbaru hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Garuda.